Aduh, mau pindah kemana ya? Apakah dari Belum kelihatan. Phoenix akan memberikan tempat mereka atau akan ditabrak? Tapi ternyata ada satu tabrakan yang terjadi di mana tembakan sudah mulai terjadi, sudah mulai berhasil kontak. Kita lihat kali ini satu tembakan dari seorang Tayo sudah mulai dibuka ke arah depan dari arah jendela. Sedikit celah yang dimanfaatkan, beberapa damage output juga sudah mulai masuk ke arah depan. Kita lihat agak sedikit sulit nampaknya karena dari musuhnya sendiri juga udah coba langsung masuk ke arah satu compound, tapi ternyata Tayo nggak sampai di situ aja. Dia nggak mau menyerah. Early pace adalah salah satu keuntungan kalau misalnya lu lagi ahead, misalnya lu lagi dalam winning condition yang lebih tinggi daripada musuh lu, ya lu gas terus lah. Kenapa? Karena early pace kemungkinannya musuh lu sedikit banget resource-nya, tapi di sana kita lihat mulai pun berhasil terjatuh oleh seorang Ikal kali ini. Betul sekali Julia, gue jangan setuju juga ketika early phase itu kalau misalkan lu lagi unggul ya udah digas terus. Tapi masalahnya ingat early phase gue rasa dari segi resources-nya pun nggak terlalu maksimal juga. Dan Tayo tadi kan sempat menghentikan tembakannya. Gue rasa dari AR-nya juga udah habis. Jadi makanya dia sedikit agak menahan. Apalagi di sini lu lihat aja tuh, Mitzi udah sisa 9 HP, dia cuma mengharapkan HP-nya itu dari kuning-kuning yang ada. Dan kalau mereka dipaksa menggunakan inhaler doang tanpa persediaan HP yang bener-bener penuh, gue rasa mereka bakalan rugi banget. Dan sekarang kalau lihat Ses, ternyata seorang Ray again and again mendapatkan 1 poin kill tambahan. Ini Ray lagi mengamuk kah? Ray lagi ngamuk kah hari ini? Bener-bener Ray, ini bisa gue bilang stamina Ray sih gila banget ya. Dari round ke round ternyata masih bagus banget. Tapi kita lihat kali ini ternyata 2 player daripada Tang City pun berhasil ditumbangkan. Masih berlanjut nampaknya dari seorang Zack. Walaupun ada satu blue wall yang sedikit menghalangi, tapi gak menghalangi serangan dari seorang Zack. 3 poin eliminasi Onyx Olympus, 1 player yang tersisa. Bagaimana keputusannya kira-kira, walaupun sebenarnya kita ngomongin di sana dari rival spot, tapi gak semudah itu. Nanti Onyx Olympus pasti ngebaca ke rival spotnya, terus ngehidupin teman-teman di rival spot juga gak segampang itu ya. Setuju. Tinggal tungguin aja tuh cahaya terang nongol di revival spot ya kan. Kalau udah nongol mungkin bakalan disamperin juga tuh oleh teman-teman dari Onyx Olympus. Tapi ini harusnya membuat pergerakan dari Tang City bener-bener udah kesulitan ya. Tadi gue lihat dia juga cuma tersisa bule seorang diri yang gue juga belum tahu dia ini akan bergerak ke arah mana, karena dari segi drop point-nya tuh semua udah hampir dikuasai juga oleh seluruh tim. Bahkan kalau bisa dibilang untuk saat ini Fusion bener-bener masih menjadi milik Onyx Olympus seutuhnya. Belum ada gangguan dari tim manapun. Sementara kalau kita ngomongin juga soal First Rider, mereka tadi tuh sempat mendapatkan 1 poin kill, yaitu Ikal. Dia dapetin killnya itu atas player dari Tang City yang mencoba lari dari Fusion. Yes, betul. Gue setuju banget tadi. Untungnya Ikal juga masih bisa secure 1 kill dari posisi tadi. Tapi yang perlu kita mention tadi ya, Fusion akan seutuhnya menjadi milik Onyx Olympus sejauh ini ya. Sejauh ini. Karena mereka juga berhasil numbangin satu persatu musuh yang menghadapi mereka dengan banyaknya compound yang bisa mereka maksimalkan dalam segi lootingan. Ini akan bagus untuk Onyx Olympus, mengingat sebenarnya di round sebelumnya juga Onyx Olympus berhasil masuk ke arah fase late game, tidak lain dan tidak bukan karena persediaan atau perbekalan mereka yang cukup untuk menghadapi musuh demi musuhnya. Jadi kalau misalnya Onyx Olympus dikasih resource yang banyak lagi, jangan sampai COD sama musuh, lebih baik dipergunakan sampai ke arah late game. Tapi kita lihat dulu untuk standingnya di round ketiga, bisa dibacakan Bung Arman. Buset, ini SAS Alpha Inc karena 3 game udah bermain konsisten, mereka amanin 58 poin. Selisih poinnya lumayan sih sebenarnya, sekitar 17 poin. Jadi 17 poin ini sebenarnya masih bisa kekejar dalam 1 game. Tergantung nih dari SAS Alpha Inc dan juga Onyx Olympus ini bakal melakukan seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin Onyx Olympus juga, mereka tadi di early udah bisa dibilang mendapatkan poin-poin killnya dari tim Tang City Esports. Jadi dari segi perolehan poin, gue rasa nggak akan jauh lagi. Disusul juga Dragon Phoenix yang ada di posisi ketiga tadi ya. Jadi untuk posisi 1, 2, 3 ini bener-bener lagi kejar-kejaran poinnya, Julia. Iya, bener-bener lagi kejar-kejaran banget poin-poinnya. Kita bisa lihat 3 tim teratas bener-bener nggak nurunin tensi mereka banget ya untuk sampai ke round keempat kali. Tapi lihat ada Shockwave yang connect ke arah seorang Valz. Kali ini udah pasti ini ketahuan dalam segi posisi seorang Valz coba untuk memanfaatkan satu patahan of angle untuk musuhnya kali ini, dan nggak mau terlalu greedy untuk maju ke arah depan, karena kita lihat juga dalam segi resource-nya dari tim Void nggak begitu banyak gitu kan. Jadi mereka juga nggak bisa sebegitunya untuk maju ke arah depan, harus pelan-pelan aja tapi pasti geraknya. Tapi di sisi lain kita lihat ada Dragon Phoenix kali ini, Susana dan kawan-kawan sejauh ini masih cukup aman walaupun mereka udah mulai meningkatkan awareness mereka, tapi ya mereka juga nggak melakukan pergerakan yang buru-buru kemana-mana gitu kan. Jadi ya stay aja dulu di sini.
Betul, apalagi mereka sempat ngeluarin UAV Light juga ya, karena mereka sadar adanya pergerakan dari tim Void Ordinary. Tapi gue rasa Void Ordinary itu kan masih banyak kesempatan banget buat mereka tuh gak harus ke stadium, mereka tuh bisa muter jauh lewat kanan atau kiri untuk menghindari early fight-nya, karena sangat disayangkan sekali ketika lu di match pertama udah dapetin Buya dengan hasil yang cukup maksimal, tapi tiba-tiba di match keempatnya langsung ngedrop juga poinnya. Jadi mungkin satu keputusan yang cukup masuk akal, mereka bisa coba geser dulu lewatin vantage-nya, atau mereka geser ke deket-deket Blue Vial. Ya, geser ke dekat Blue Vial. Tapi kalau kita ngomongin stadium tadi dengan adanya UAV Light gak aneh karena stadium banyak banget compound. Jadi kalau misalnya lu nyalain UAV Light itu adalah salah satu awareness lu dengan banyaknya compound yang ada, lu gak tahu ada siapa aja. Tapi ada garis tembakan yang kita lihat kali ini berasal dari teman-teman Dragon Phoenix yang sudah mulai memberikan satu tembakan peringatan terhadap musuhnya. Masih belum terpantau adanya serangan balasan terhadap Dragon Phoenix. Malahan musuhnya gue rasa bakal coba untuk kiting dulu aja, karena ini posisinya cukup open field juga, terlalu beresiko. Apalagi dengan misalnya lu gak punya cukup duel, itu akan berbahaya. Ternyata masih di daerah stadium ya, Mal dan kawan-kawan coba untuk menarik mundur. Sudah selesai melakukan looting, gue rasa gak mau ambil resiko terlalu lama di daerah stadium. Seperti yang udah gue mention, terlalu banyak compound, terlalu banyak resiko musuh lu ada di sana gitu. Blind spot semakin banyak lagi. Setuju. Jadi dari Dragon Phoenix juga nggak mau ambil resiko terlalu lama. Kalau udah ngerasa cukup dari segi perbekalan, ya udah kita main objektif, cari circle selanjutnya, terus setup ulang, reset lagi, cari resource banyak-banyaknya. Setuju banget, apalagi mereka juga udah mulai bergeser ke arah-arah Rivermouth ya. Tapi kalau yang perlu diingat di sini tadi kan ada satu orang, yaitu Kaing tuh. Kaing itu kan pakai motor dan kemungkinan besar dia juga pakai Misha. Tapi aim dari seorang Maal dengan snipernya itu bener-bener langsung bisa connect ke kepala. Padahal kalau kita main juga kan nembak orang yang pakai Misha kan, lu nggak bisa bener-bener memanfaatkan auto aimnya. Lu bener-bener harus ngepredik secara manual, dan itu berhasil dilakukan oleh seorang Maal. Dan sekarang kalau kita juga melihat dari First Rider Eclipse, posisi mereka sudah berdekatan juga dengan salah satu player dari Onyx, yaitu Gare. Tapi Gare gak mau terburu-buru untuk memberikan tembakan peringatan ke arah seorang Lozi dan lebih memilih untuk masuk ke tempat berikutnya. Tapi kalau kita ngomongin sebenarnya tempat yang dihuni oleh FR ini benar-benar terbuka. Tapi setidaknya dari mereka sudah mempersiapkan beberapa supply summon airdrop untuk dijadikan perlindungan untuk sementara. Dan di sisi lain tadi kita lihat ternyata Tank City yang tersisa sendiri sudah harus menempatkan di posisi ke-12. Ini dia akan ada satu inisiasi yang dilakukan oleh seorang Roh, dapatkan seorang Piu dengan FR-nya masih belum puas, bahkan sudah bakal coba ditembak, tapi dari Dragon Phoenix sudah langsung berhasil untuk bersembunyi. 2 poin kill sudah berhasil disecure oleh IOG. 2 poin kill sudah berhasil di-secure, tapi menurut gue that's good enough buat mereka, karena secara positioning juga mereka udah di dalam circle dan jarak sejauh itu menurut gue kalau musuhnya udah back off ke arah belakang gitu, itu malah jadi pembuangan resource. Jadi udah dapat 1 kill itu udah untung banget menurut gue. Kalau kita ngomongin untung, siapakah yang akan beruntung di sisi Aura Ignite kali ini dengan beberapa tembakan dari seorang aim guard yang benar-benar aimnya kayak guard ya belakangan ini. Beberapa peluru pada sudah mulai masuk, tapi Amek ternyata bergerak ke arah kanan melakukan upaya flanking, tapi ada tap tanner yang diaktifkan, satu respon duel yang cukup baik. Ada juga yang berhasil connect, tembakan jarak dekat yang tidak bisa dihindari, satu jump shot langsung dijepit oleh 2 orang sekaligus, berhasil membahan 1 player. Tapi di sisi lain aim guard pun berhasil terpick off. Amek gak mau begitu aja dia melihat temannya di pick off. Satu ending coba dilakukan oleh seorang Amek kali ini, gak sampai di sana. Beberapa glue yang cukup menghalangi, ruang gerak agak sedikit terbatas, tapi ternyata mampu memulakan GG Esports di posisi ke-11. Armanus, itu tadi inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Aura Ignite bener-bener bagus banget ya. Apalagi posisi dari Aim God tadi pas ada di atas atap, dia itu berhasil mendapatkan 2 player dari DG. Tapi masalah berikutnya adalah pas Amek melakukan rush, sebenarnya dia udah bagus banget. Dia nge-delay dulu dengan krono yang ada, dia coba keluar dari krono yang sudah terpop up. Tapi yang cerdiknya dari seorang Skybeams adalah dia ngincer Aim God-nya duluan. Dan ketika Skybeam sudah berhasil mengincar Aim God, pergerakan dari Aura memang tadi sedikit agak terdelay, walaupun pada akhirnya mereka juga harus ter-wipe out. Iya, gue setuju banget, karena Aim God-nya yang nyusahin gitu kan di arah belakang. Tapi kalau kita ngomongin tentang nyusahin, kali ini RRQ Kazu nampaknya sedang sedikit kesulitan. Bahwa kehilangan 1 player tidak akan mudah untuk mereka, kekurangan backup dan juga minim informasi akan didapatkan. Tadi ada Shinshakma juga yang berhasil connect, tapi ternyata Galaxio kali ini memberikan beberapa pressure terhadap RRQ Kazu yang lagi dan lagi agak sedikit ketinggalan dalam segi rotasi.
taktiknya untuk 2 round ini. Tapi nggak masalah, kita lihat juga dari RRQ Kazu masih bisa bertahan walaupun dengan 3 playernya saja. Kali ini Galaxio coba bergerak sedikit lebih dekat lagi. Apakah akan jadi enggak? Ternyata agak sedikit ragu nampaknya Bunda ya, nggak mau terlalu terburu-buru. Namun di sisi lain Ses Alpha Inc kali ini ya, antara Paraset sudah mulai melakukan satu upaya setup di mana ada satu kampanye yang sudah mereka tempatin di depan juga mereka tahu harusnya udah ada musuh-musuhnya, makanya mereka nggak terlalu buru-buru. Tapi di round sebelumnya Ray menjadi predator dengan killnya 10, total damage-nya lu lihat 5.000 kills 5, headshotnya juga. Headshotnya 8, berarti dari 10 poin kill itu dia yang nggak headshot cuma 2 doang. Itu udah hampir 80% ya berhasil didapatkan oleh seorang Ray sendiri. Tapi sekarang kita juga perlu melihat Naf yang lagi kesulitan untuk masuk ke dalam zona karena beribu-ribu peluru coba untuk menusuk ke arah jantung seorang anak. Apalagi di sini posisi dari Google-nya emang nggak terlalu banyak juga. Tapi untuknya dari tim Galaxio sudah mempersiapkan beberapa vehicle untuk masuk ke dalam zona dengan cukup lebih aman. Tapi kita perlu melihat juga dari seorang Piu ternyata akan memberikan inisiasi dari arah kejauhan terhadap tim dari Point Ordinary. Azril di sisi lain dapetin seorang Aigat lagi dan lagi. Dan untuk sementara ini peperangannya masih sedikit agak terjadi. Randy langsung melakukan satu jump dengan satu double barrel, langsung melakukan ending juga terhadap seorang Abai. Dan langsung juga merintek kompon yang sudah diundi. Mereka harus bertahan lebih lama di sana karena dari segi posisi zona memang masih ada di pihak mereka. Tapi sekarang beda cerita sama Adrian yang sudah akan mempersiapkan satu rush untuk mengajar tim dari Island of God. Satu orang sudah mulai tumbang, sisa Agung, sisa seorang Lord sendirian masih coba bersembunyi balik satu kandang muda. Tapi sepertinya ini akan sulit untuk seorang Lord menggocek di balik sebuah gluon. Tapi pada akhirnya Island of God juga harus dipulangkan di posisi yang ke-10. Di lain sisi lihat Mal juga sedang berhadapan dengan Aura Bakan. Ini dia akan coba diajar Julia. Yes, akan coba diajar, tapi kita kali ini ternyata Aura nggak bisa istirahat karena ada tim Dragon Phoenix. Namun ternyata dari seorang Piu bergerak terlalu cepat, berhasil ter-pick off di sana satu player dari tim Dragon Phoenix. Misalkan 3 player saja di sisi lain pun. Aura Ignite pun harus dipulangkan di posisi ke-9. Begitu pula dengan RRQ Kazu di posisi ke-8. Dragon Phoenix datang di timing yang pas ketika Aura Ignite belum sempat melakukan reset setelah melakukan satu fight. Akhirnya Aura Ignite pun berhasil di finishing. Namun di sisi lain Forest Red nampaknya agak sedikit ramai pada terayapnya. Kita lihat dari seorang Dudes sudah mulai memantau adanya pergerakan dari arah seberang. Beberapa tembakan sudah mulai dilontarkan. Ada satu vehicle yang coba ditembak, bikin bakar-bakar dulu biar gak bisa dipakai kan. Tapi di sisi lain ada seorang Ikal yang harus menerima beberapa gempuran. Sakit banget peluru yang udah dirasakan. Ada Skylar dari sisi kanan. Kali ini kita lihat dari seorang Kai pun berhasil terjatuh. Tapi really coba untuk memberikan sedikit tembakan ke arah atas. Coba untuk ditahan terlebih dahulu granat di masa. Kali ini dari seorang Alif apakah akan connect? Ternyata masih belum. Tapi dari seorang Souza, oh my god, Souza pelontarnya berhasil connect dan berhasil memulangkan satu tim lagi karena lobby. Tapi di sisi lain Eko Esports, yaitu seorang Dudes, sudah mulai mematahkan rotasi daripada musuhnya. Gak dibiarin jalan sama sekali, yaitu Galaxio yang kali ini harus benar-benar try hard banget untuk masuk ke dalam satu kampanye yang sudah mereka pilih. Tapi ternyata satu player berhasil di ending oleh teman-teman daripada tim Eko Esports. Di sisi lain ada lagi yang lagi berantem, kali ini Arman Oslim. Oh my god, fight-nya gak berhenti-berhenti. Sekarang Ses akan coba unjuk gigi mengajar teman-teman dari First Rider. Souza juga sudah ready dengan satu pelontarnya, lemparan grenade, coba connect. Berhasil menculik seorang Darmolka, ternyata hanya sekarat. Tapi Rozi langsung coba menembak dengan satu shotgunnya. Bahkan Souza mengcover dari arah belakang menggunakan pelontar ke atau mungkin pelontarnya sudah habis. Satu grenade dari seorang Gedai, connect dengan seorang Lozi. Gedai lemparkan pelontar, langsung coba eksekusi seorang Souza yang terkurung di dalam dan ini menjadi akhir untuk FRM sampai akhirnya kita melihat sisa 5 tim aja. Bara harus segera ditolong karena posisi zona berikutnya ternyata lebih berpihak kepada Onyx Olympus. Dan sekarang Onyx akan coba menahan dan mendelay pergerakan yang akan dilakukan oleh Eko Esports. Tapi mungkin di sini Tayo masih coba cek dulu kanan kirinya sambil menunggu tim lain untuk masuk. Dan di sisi lain Kimmich ternyata tidak akan bisa tertolong karena zona sudah mulai sakit. 20 detik lagi, kalau sampai tim lain gak ada yang masuk ke dalam zona, mungkin kesempatan Buyah yang akan besar didapatkan oleh Onyx Olympus. Ah gila, Ses Alpha Inc itu backupnya bisa kayak gitu.
dari satu orang doang, itu gimana ceritanya ya, pakai pelontar, pakai granat, walaupun 2 orang yang udah ketok masih bisa untuk survive selama itu. Tapi nggak masalah, kita lihat kali ini di sisi lain ada satu peperangan lagi yang akan pecah nampaknya dari Echo Esports. Coba masuk sedikit demi sedikit ke dalam zona, beberapa gluos coba dipopang, tapi Onyx Olympus tidak akan membiarkan begitu saja. Satu serangan sudah mulai masuk dari 2 player Echo Esports, dimana ada Temp Karma di dalam rumah yang coba diaktifkan, melakukan medikasi terlebih dahulu sebentar aja, coba kiting buying time selama mungkin sampai mereka siap lagi untuk berperang. Namun kita lihat dari seorang Zek sudah mulai bersiap di arah luar, memantau pergerakan yang lain dari arah musuhnya itu Cesal Baik yang sebentar lagi akan masuk ke dalam circle. Hati-hati Dus. Dari sisi lain kita lihat high ground sudah mulai diamankan oleh Cesal Baik, tapi terbaca jelas oleh seorang Dudes kali ini. Coba untuk dipotong dulu rotasi daripada Cesal Baik, tapi ada pelontar yang coba diarahkan ke arah depan. Headshot di sana berhasil mengenai teman-teman daripada tim Cesal Baik, tapi balasan juga masuk. Cesal Baik menerima tekanan dari segala arah, dari Eko, dari Onyx. Satu orang di arah genteng udah mulai terlihat, coba ditembak tapi ternyata sedikit sulit. Pelontar kedua bakal dilemparkan, dan satu orang yaitu Bara pun terjatuh. Harusnya misalkan satu player saja daripada tim Cesal Baik, tapi ternyata ada tembakan lain daripada Onyx Olympus dengan charge passernya. Tayo dan juga Gadu pun berhasil terjatuh. Kali ini Zek dengan shotgun panjangnya dari arah atas berusaha untuk menumbangkan teman-teman dari tim Echo Esports, namun sedikit sulit nampaknya karena zona sudah mulai mengantuk di arah belakang. Coba ditutup segala pintu masuk menggunakan bakalan ketemu dari zona Pucai. Sisa sendiri aja bakal lari-lari melawan zona. Tapi kita lihat game tersisa. Set masih survive. Gedai apakah akan